ketiga adalah melaksanakan infak. Nah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kalau tadi ketika membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, Rasulullah adalah orang yang paling lembut, ya, yang memiliki kelembutan yang luar biasa. Dan berikutnya Rasulullah juga orang yang paling dermawan. Dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Qur'an. Jadi di bulan Ramadan ini infak yang dilakukan, dermawan yang dimiliki oleh Rasulullah ini semakin meningkat di bulan Ramadan. Nah, infak bertepatan di bulan Ramadan, setiap amalan, ya, infak yang dilakukan di bulan Ramadan ini, satu amalan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah, ya. Kalau kita sudah meningkatkan sholat, berinteraksi dengan Al-Quran kita ditambah dengan infak yang kita lakukan setiap malam, setiap hari, maka pahalanya akan dilipat gandakan, yaitu berupa 700 kali lipat dikali 10. Nah, coba ini, siapa yang bisa menghitung ya? 700 kali lipat dikali 10, ya. Berarti 700 kali 10 ini sekitar 7.000, ya. 7.000 pahalanya berlipat. Satu kebaikan, satu kedermawanan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, ini rasanya tidak ada yang sulit, ya, para hadirin yang dirahmati Allah serta anak-anakku dan para ayah bunda. Maka perlu kita persiapkan bagaimana kita bisa berinfak, ya, untuk di bulan Ramadan ini, bisa berupa uang, gitu ya, bisa berupa makanan untuk berbuka, bisa diberikan sedekah di setiap sholat wajib, ya, atau ketika kita pergi ke masjid kita memberikan sedekah di masjid tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Jadi dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis, ya, bahwa siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, orang yang berpuasa itu makannya pada saat kapan, ya? Ada dua kali, ya, saat sahur dan berbuka. Nah, ketika kita memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, yaitu mungkin saat sahur dan berbuka, maka pahala yang kita terima itu sama dengan pahala yang diterima oleh orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, ini ya dahsyat sekali, ya. Jadi puasa orang yang berpuasa ini tetap diberikan oleh Allah, dan puasanya juga diberikan kepada kita pahalanya, sehingga kita tidak sia-sia untuk memberikan makan ketika berbuka ataupun sahur untuk orang-orang yang berpuasa. Memang secara lahiriah, ya, secara terlihat terasa makanan kita berkurang, gitu ya. Terasa makanan kita ini jadinya harus double, gitu ya, untuk diberikan kepada orang lain yang sedang berpuasa. Tetapi itu semua untuk kembali kepada kita sendiri. Memang kita tidak merasakan makanannya, ya, tetapi pahala yang diberikan kepada kita dari pahala orang yang berpuasa tadi itu menambah amalan kita di bulan Ramadan. Tentunya amalan yang dahsyat ini tidak ada yang sulit, ya, yang untuk kita lakukan, karena ini adalah amalan-amalan yang sudah senantiasa kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan. Yang pertama, kita tingkatkan sholat dengan menambah sholat-sholat sunnah, dan utamanya adalah sholat tarawih yang kita lakukan setiap malam setelah sholat isya dan sampai menjelang sholat subuh. Yang kedua, kita perbanyak membaca Al-Quran. Ini juga sudah sering kita lakukan, ya, ketika selesai sholat fardu kita sudah melakukan. Maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi dengan
mentargetkan untuk khatam. Dalam 1 bulan di Ramadan tahun ini saya akan bertekad menghatamkan Al-Quran. Nah, dengan cara membagi lebih banyak ya di setiap ba'da sholat wajib atau sholat fardu, setelah sholat subuh, setelah sholat duhur dan seterusnya, sehingga kita bisa tanpa terasa dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dan kalau biasanya kita hanya membaca Al-Quran saja, maka marilah kita tingkatkan dengan mengkaji Al-Quran. Dengan memahami bacaan-bacaan Al-Quran, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, infak. Ini juga sering kita lakukan ya, anak-anakku semua. Ketika hari Jumat ini kita mengadakan infak Jumat ya. Nah, ketika Ramadan kita tambah, mungkin ada sedekah subuh, kemudian ketika sholat di masjid setelah sholat tarawih memberikan infak juga di masjid tersebut, atau pada ayah bunda yang biasanya Jumat berkah. Nah, Jumat berkahnya di bulan Ramadan ini kita pindahkan dengan memberikan makanan untuk berbuka atau untuk sahur, mungkin di masjid-masjid di tempat kita tinggal saat ini. Itu ayah bunda, anak-anakku semuanya, serta hadirin yang dirahmati Allah, 3 amal dahsyat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah memudahkan kita menyelesaikan puasa kita di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan kita sampai di surganya Allah dengan predikat orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kiranya inspirasi ngabuburit sore ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.